Halo semua, welcome to Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rai. Di podcast Ngomongin Bisnis, gue bakalan ngobrol panjang lebar nih, apapun itu tentang bisnis, khususnya di dunia digital. Bisa jadi gue ngobrol bentuk-bentuk bisnis, terus juga cara-cara branding di dunia digital, digital marketing, atau proses advertising. Atau ya, apapun lah yang berkaitan sama digital bisnis. Salah satu yang sering banget gue denger di bisnis-bisnis zaman sekarang tuh kan branding-branding ya. Nah, branding emang salah satu komponen penting sih dalam berbisnis. Bahkan ya, nggak cuma zaman sekarang gitu, tapi ya dari dulu. Orang tuh udah mulai banyak yang ngeh aja nih. Kalau zaman sekarang, orang tuh udah mulai banyak yang ngeh aja nih soal ini, khususnya di era digital gitu. Soalnya teknologi digital bisa mempercepat proses branding dan branding strategi sebuah bisnis gitu. Kemarin gue udah ngobrol panjang lebar tentang brand personality yang mana ngebangun karakter dari brand lo. Nah, ada lagi nih proses branding yang nggak boleh lo lewatin, namanya brand promise. Sesuai namanya, brand promise ini tuh kayak ngasih garansi lah ke audiens tentang produk atau jasa yang mereka offer ke audiens. Sebuah brand promise itu mesti lo tunjukin dan sampaikan dengan jelas nih ke audiens. Ini bisa bikin brand lo juga lebih stand out dan kelihatan unik dibandingin kompetitor lainnya. Kalau lo ngikutin podcast ini, 2 episode sebelumnya kan gue pernah nih sempat ngebahas tentang brand positioning atau brand statement. Nah, kepikir gak sih apa bedanya brand promise sama brand statement? Jelas-jelas mereka kan nge-declare sesuatu terkait brand gitu. Emang mirip-mirip sih, apalagi pas gue lagi nyari-nyari bahan ya buat ngobrolin brand promise ini. Biar gampangnya gue bedainnya tuh gini, brand position itu cuma lebih ngasih tahu standpoint si brand ini kayak gimana. Mereka mau nge-serve siapa, terus juga kelebihan apa nih yang bisa mereka kasih. Kelebihan ini bisa dalam segi harga, terus juga kualitas servis atau produk, atau juga aksesibilitas dari barangnya itu sendiri. Beda sama brand promise. Brand promise ini tuh lebih buat nunjukin attitude-nya si brand lah. Brand ini beneran ada value yang mau dikasih ke customer gak sih? Apa tuh value-nya? Terus juga beneran gak ke-deliver gitu? Kalau gue lihat brand promise ini bisa jadi komponen penting karena bisa ningkatin kepercayaan customer ke brand gitu. Buat brand sendiri mereka juga dituntut nih integritasnya buat ngasih sesuatu seperti yang mereka janjiin gitu lewat brand mereka. Intinya si brand promise ini bisa jadi tolak ukur supaya customer dan bisnis bisa berjalan dengan nyaman. Brand promise juga bisa ningkatin reputasi perusahaan. Pastinya ya brand promise ini kan dilakuin dan diusahain juga ya buat dapetin loyal customer. Sekali bisnis lo curang dan ingkar janji sama janji yang udah dibuat gitu, kepercayaan orang atau audiens dan juga customer lo ya bisa hilang juga nih di bisnis lo. Kepercayaan ini tuh bisa jadi sinyal merah lah ya ke bisnis. Karena dimulai dari kehilangan kepercayaan, itu pertama-tama mungkin omsetnya jadi turun. Terus yang paling parah tuh bangkrut. Dan bisa jadi ya, petinggi-petinggi perusahaan itu jadi sulit nih dapat kepercayaan baru ketika bangun bisnis yang baru lagi gitu. Dengar-dengar kayak gini tuh ngeri-ngeri sedep ya. Tapi ya itu real gitu terjadi. Walaupun ngeri kayak yang tadi gue bilang, part ini tuh penting banget, apalagi untuk nunjukin kualitas brand yang kita tawarin. Sekarang kepikir gak sih cara bikin brand promise? Apa cukup untuk kasih statement, dijamin harga paling murah, atau ember gak gampang pecah? Nggak perlu kayak gitu banget sih, lo cuman perlu nyusun sesuatu di mana ngejawab kebutuhan customer dan bikin mereka tuh terikat secara emosional gitu dengan promise yang lo tawarin. Kalau kepo, perhatiin deh produk-produk asuransi dan keuangan. Menurut gue ya, brand-brand dari kedua industri ini tuh bisa kasih contoh yang cukup jelas dan kelihatan banget gitu. Kayak produk keuangan, mereka promise kalau uang nasabah gitu yang disimpan di mereka, bakalan mereka kelola dengan aman. Kalau produknya asuransi, mereka tuh biasanya ngasih promise kalau nasabah tuh bakalan terlindungi nih sepanjang waktu. Khususnya ketika ada musibah lah, sakit, atau misalnya meninggal gitu. Itu kan sebenarnya kan ada biaya-biaya tak terduga yang bisa bikin tabungan lo habis ya. Nah, dari asuransi kan biasanya kasih jaminan kalau ketika hal-hal itu terjadi, ya lo nggak perlu mikirin lagi nih untuk ngeluarin duit dari tabungan lo, karena asuransi udah bisa nge-cover itu semua gitu. Nah, pertanyaannya tuh ya, apa brand lain tuh nggak ada gitu promise kayak gini? Cuman brand-brand yang ada di industri keuangan dan asuransi aja? Ya pastinya ada lah ya. Cuman ya 2 contoh ini aja nih yang gue kasih contoh, karena jelas banget gitu kelihatan.
Terus juga, kepo nggak sih gimana cara bikin brand promise? Apalagi yang bisa disuka gitu sama customer. Bahkan bisa jadi way of life dari customer-customer lo kayak M-Block Space. Kayak brand yang bikin banyak orang bangga gitu untuk datang ke sana. Gue punya beberapa tips buat lo supaya bisa bikin brand promise. Pertama, brand promise lo tuh harus simple dan bisa diterima message-nya buat banyak orang. Bahasa yang simple tuh pastinya bikin orang gampang lah ya ngafalinnya. Kalau kayak gini, brand lo tuh bisa jadi top of mind nih di kepala audiens lo. Jangan lupa juga, walaupun simple juga harus bisa ngena juga ya ke hati mereka, karena ini bisa nge-guide emosi mereka. Nah yang kedua, brand promise tuh juga mesti kredibel. Jangan kasih janji-janji manis lah, atau misalnya mimpi-mimpi yang nggak bisa lo tepatin gitu. Brand promise yang kredibel ini bisa jadi tuh batas atas lo ngasih sesuatu yang maksimal ke klien. Kalau nggak kredibel, gimana juga coba lo bisa dapet loyal customer. Ketiga, brand lo tuh harus unik dari brand-brand lainnya. Promise yang stand out dan out of the box justru bakal mancing banyak orang untuk pakai barang atau jasa yang lo tawarin. Gue akuin nggak gampang sih memang bikin brand promise, tapi bisa kok kalau dikerjain pelan-pelan. Pas udah dapet, lo share deh ke audiens lo gitu. Ingat, janji di brand promise dibuat se-humanize mungkin dan serealistis mungkin. Mulai ngebul gak nih kepala lo dengerin gue? Kalau lo ngerasa ada banyak hal baru yang lo dapet di podcast ini, just lah follow kita. Kita juga ada di Instagram @melonbranding. Lo bisa follow kita dan baca-baca berbagai insight menarik tuh di sana. Atau lo juga bisa nih baca-baca artikel kita tentang bisnis, brand, atau marketing di www.melonbranding.com. Thank you udah dengerin gue sampai sejauh ini. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye!